semua yang meluangkan waktu di pagi hari yang luar biasa, yang waktu di tempat saya nih agak terang benderang ya. Mudah-mudahan secerah dan seterang kita di pagi hari ini hingga mendapatkan manfaat dari ikutan webinar dengan pembicara yang luar biasa juga yaitu Pak Prihartono. Next, Mas Aldo. Oke, sedikit aturan ya. Sedikit aturan untuk webinar kita ya. Yang pertama, tolong gunakan nama yang sesuai sehingga nanti Pak Pri kalau menyapa tidak salah nama. Kemudian kalau teman-teman bisa menggunakan background yang sama dengan saya atau yang teman-teman lainnya, silakan. Akan bagus nanti pada saat foto session atau di acara puncak nantinya yaitu foto bersama. Dan teman-teman nanti akan di-mute ya. Namun jika ada pertanyaan bisa via chat terlebih dahulu atau nanti kalau Pak Pri memberi kesempatan untuk bisa langsung unmute dan bisa ada tanya jawab nantinya ya. Jadi sekali lagi jika ada pertanyaan bisa gunakan chat terlebih dahulu, tapi kalau kita ada waktu dan ada kesempatan Pak Pri memberi kesempatan, teman-teman bisa langsung unmute. Nah, bicara mengenai NQA, kita ada 4 pilar bisnis NQA. Bisnis utama kita adalah melakukan audit sertifikasi ISO ke perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat ISO ya, yang lagi happening atau paling banyak sekarang di ISO adalah ISO 27000 mengenai cyber security atau IT security. Itu yang lagi happening sekarang, tapi ya standar-standar lainnya juga cukup banyak. Kemudian kita juga punya divisi assessment, bedanya dengan sertifikasi, kalau sertifikasi outputnya kita mendapatkan atau mengeluarkan sertifikat, kalau assessment hanya internal report saja yang kita berikan ke customer-customer kita. Ini juga lagi rame, lagi banyak ya. Salah satunya yang cukup happening sekarang adalah kayak pen testing, VA, vulnerability assessment, sama satu lagi diagnostic assessment, energy audit, dan lain-lain. Ya, ini masuk ke divisi assessment. Nah, kita juga punya divisi pelatihan atau divisi training. Nah, salah satu modul atau produk yang dimiliki NQA adalah webinar pada pagi hari ini. Webinar kita, insya Allah, kita istiqomah setiap hari Sabtu, jam 9.30 sampai dengan 11.30. Modulnya nggak hanya related ke ISO modul, tapi banyak juga soft skill modul yang kita deliver ke customer-customer kita. Ya. Jadi teman-teman yang baru pertama kali join di NQA webinar, event kita insya Allah akan ada di setiap Sabtu ya, jam 9.30 sampai dengan 11.30. Terakhir ada divisi software. Software ini intinya ingin membantu klien-klien kami untuk bisa improve. Salah satu bentuk improvement adalah dengan menggunakan aplikasi atau software atau udah mulai masuk ke digitalisasi. Nah, kita jualan beberapa software, mengageni beberapa software dari luar. Nah, teman-teman yang tertarik dengan beberapa software nanti bisa kontak ke Mas Aldo atau Mbak Siva. Oke, next Mas. Nah, sedikit data lagi, kita udah 36 tahun lebih di bisnis ini. Sertifikat yang udah kita terbitkan kurang lebih ada 55.000 di seluruh dunia. Kita beroperasi di 100 negara per hari ini dan jumlah karyawan kita kurang lebih ada 1.000 di seluruh dunia. Hasil survei kepuasan pelanggan yang kita lakukan, alhamdulillah klien-klien kita cukup happy dengan layanan yang kami berikan. Oke, next Mas. Nah, ini perlu saya informasikan, event kita ini free alias tidak berbayar, alias gratis. Namun, jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat, e-sertifikat seperti yang di kanan, kemudian ada bonus-bonus lainnya ya, ada dapat materinya juga nanti, e-material untuk materi hari ini, karena materinya daging semua, sebaiknya teman-teman bisa miliki materinya. Kemudian ada e-book juga, e-booknya kayaknya lebih dari satu deh, nanti akan kita informasikan. Teman-teman akan dapat e-book yang related dengan pelatihan yang ada di pagi hari ini. Kemudian ada video juga yang akan diberikan oleh Pak Prihartono nantinya, ya video terkait dengan event pagi hari ini. Untuk mendapatkan semua materi tersebut, ya ada sedikit investasi yaitu 150.000. Jadi saya ulang, event pagi hari ini free alias tidak berbayar. Tapi untuk mendapatkan bonus-bonus yang tercantum di atas, teman-teman ada sedikit investasi sebesar 150.000 saja. Caranya mudah, foto barcode-nya, ya foto barcode yang ada di depan. Nanti teman-teman akan ke kontak ke Mbak Siva. Silakan pesan materi-materinya dan sertifikatnya. Oke? Nah, pembicara yang luar biasa hari ini mungkin teman-teman udah cukup familiar ya dengan Pak Prihartono Setiawibowo. Oke, ini luar biasa. Ini beliau sekarang kita punya webinar series dengan beliau. Jadi beliau akan tayangkan beberapa materi-materi yang related dengan expertise-nya Pak Prihartono. Dan hari ini beliau akan bicara mengenai public speaking. Ini modul yang penting dan setiap orang harusnya memiliki modul ini ya, memiliki kemampuan ini ya karena ini sebuah skill yang luar biasa. Siapapun orangnya ya, baik katanya ada introvert lah, ekstrovert lah, idealnya beliau harus bisa berbicara dengan baik ya, apalagi berbicara di publik. Nah, gimana ya kita akan kupas tuntas dengan Pak Prihartono di pagi hari yang luar biasa ini. Siapkan kopi, panganan kecil dan lain-lain. Jangan tinggalkan laptopnya atau handphonenya ya.
Karena teman-teman nanti akan rugi ya untuk sekian detik kalau harus meninggalkan laptop. Oke, waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Pri Hartono. Silakan Pak Pri. Baik, terima kasih Pak Putra ya, opening yang keren bener nih, ya keren bingit ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, public speaking menjadi tiga hal ya, dari mulai persiapan, kemudian apa namanya pelaksanaan, dan ketiga adalah evaluasi ya. Baik, kita lanjut. Kita masuk di fase pertama dulu ya, Bapak Ibu, persiapan ya. Persiapan apa yang harus di apa namanya perhatikan, ini ada 4 W ya: who, where, what, dan when ya. Kita buka satu-satu ya. Jadi who itu siapa audiensnya. Bapak Ibu ya, untuk menyampaikan ini di level anak SD, kemudian SMA, perguruan tinggi, sampai level corporate, kita menyebut audiensnya itu juga apa ya, bahasa pengantarnya bisa beda-beda ya. Jadi saya sampaikan misalnya di anak SD, saya sampaikan audiens. Kalau saya bilang audiens, anak SD itu nggak ngerti audiens itu apa. Tapi kalau kita sampaikan audiens adalah siapa yang mau mendengarkan kita, adik-adik, gitu loh. Ya, itu yang perlu kita sampaikan. Tapi kalau sudah di level corporate, nggak perlu lagi menjelaskan audiens itu apa maksudnya. Ya, jadi bahasanya adalah siapa yang mau mendengarkan kita. Itu kita perlu sekali tuh menyampaikan ya, atau mengartikan, menerjemahkan, harus tahu, gitu ya. Kedua adalah di mana kita bicara. Apakah di dalam ruangan, di luar ruangan, itu penting Bapak Ibu. Ya, karena kenapa? Kalau di luar ruangan, dengan disampaikan audiensnya adalah anak-anak di luar ruangan, jumlahnya kira-kira 50 sampai 60 orang. Ya, informasi itu penting. Kenapa? Pertama, oh indoor ya, udah gitu anak-anak, oh perlu pengeras suara. Ya, event itu outdoor, di luar, harus kita batasi dengan apa? Mungkin tali plastik ya, untuk menjaga supaya mereka tidak keluar dari ranah di mana kita harus bicara. Ya, itu penting tuh di mana kita bicara. Kalau indoor tanpa mic, tapi tingkat volume suara kita cukup tinggi dan intonasinya bagus, nggak perlu pakai pengeras suara. Ya, kayak kemarin saya merasa kemampuan public speaking harus diasah sama ternyata petugas-petugas KPPS, Pak Putra. Ini saya mengevaluasi kenapa? Dalam situasi agak hujan, peserta dipanggil, mic-nya itu mati. Mic-nya mati, yang membacakan pakai masker. Coba dibayangkan ya, suaranya udah pelan, kalah sama hujan, itu gimana itu orang-orang pada mendengar? Saya sampai bilang tuh di TPS saya, Pak, tolong maskernya dibuka aja. Toh yang pakai masker itu petugas KPPS cuma satu, orang itu yang memanggil-manggil. Jadi saya bilang ya gimana bisa lancar gitu. Akhirnya pas dibuka pada dengar, oh iya tuh di situ tuh gitu. Karena antrian panjang, orang ngantri males itu akhirnya apa? Duduk di trotoar, ada yang sambil ngopi, sambil ngerokok. Akhirnya mereka nggak dengar gitu loh. Itu salah satu loh, public speaking juga ya. Oke, yang berikutnya tools atau equipment seperti apa? Artinya alat bantu untuk kita bicara nanti apa? Misal ya, suatu ketika nih Mas Aldo diundang sebuah corporate membawakan materi, katakan presentation skill. Oke. Kemudian ditanyakan pesertanya berapa? 50 orang. Oke, usianya berapa? Kalau usia corporate kan kita bisa taker ya Mas Aldo ya. Kemudian di dalam ruangan itu ada apa aja? Itu penting Mas Aldo. Misal ya, oke, disediakan mic, ada proyektor ada screen, kemudian ada flip chart, ada juga whiteboard. Jadi lengkap fasilitas. Nah, itu kita enak tuh Mas Aldo. Ya, saya pernah ya bertanya dengan salah satu pengundang di sebuah corporate, itu fasilitasnya minim sekali, Mas. Jadi speakernya aja itu seperti ibu-ibu senam kalau di minggu pagi, Mas. Kayak apa tuh? Ya, tapi mau nggak mau kan saya harus terima. Whiteboard nggak ada, Mas. Flip chart nggak ada. Ya, udah saya akhirnya kebayang. Oke, saya bilang kalau memang ada kertas karton, tempel pakai lakban di salah satu dinding yang ada di ruang training itu, saya jadikan untuk coret-coret saya. Ya, karena saya termasuk orang yang kalau ngisi materi itu nggak coret-coret Mas Aldo dan Bapak Ibu. Ya, karena apa yang ada di PowerPoint itu terus terang buat sebagian orang itu menjemukan. Ya, bahkan Rocky Gerung kan bilangnya begitu. Orang yang ngomong pakai PowerPoint sebenarnya nggak punya poin, katanya gitu. Atau bahkan nggak punya power. Aduh, sedih juga itu dengarnya ya. Tapi ya itulah ya pendapat publik begitu loh ya. Oke, jadi penting ya Bapak Ibu untuk mengetahui tools atau equipment. Ini kita belum tampil loh. Ya, di persiapan ini kita harus pikirkan dengan matang. Yang keempat adalah waktu kita bicara kapan. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu yang pernah berbicara di depan publik, apa pernah ada yang membawakan materi di atas jam 12 malam?
Apakah ada? Saya pernah Pak Pri, Oh, pernah, Pak. Acara apa ya, boleh tahu, Pak? tapi beda waktu. Jadi kebetulan audiensnya di negara lain gitu Pak, beda Oh, penerbangan. oke. Ya, ya, ya. Baik. Saya pernah, Pak Putra, membawakan materi itu jam 2 sampai jam 4 pagi di acara pelantikan OSIS sebuah SMA. Ya, jadi panitianya, artinya si senior dan gurunya bilang bahwa seorang pengurus OSIS yang nantinya menjadi leader, dia harus siap bangun kapan aja. Itu message-nya. Makanya kenapa materinya dibawakan jam 2 sampai jam 4. Oh, itu materi-materi tanggung, Pak. Dan Ibu, tanggungnya apa? Tanggung untuk tidur. Ya, itu materi berat itu, semua mata pasti harus diganjel sama batang korek katanya biar melek terus gitu loh, ya. Alhasil memang palanya pada nunduk-nunduk semua. Nah, biasanya yang galak itu apa? Seniornya sama guru-guru. Ya, karena calon pemimpin, mereka yang ngantuk itu udah dicubit dari belakang tuh. Jadi calon pemimpin nggak ada yang boleh tidur gitu. Kalau saya ngelihat kayak gitu, sebenarnya kasihan juga. Tapi bagaimana ya? Mereka mau membentuk itu dengan bagus gitu loh. Ya, jadi kita perlu tahu waktu bicara kita kapan. Oke ya, pagi, siang, malam itu waktu. Kedua jam, ya. Jam dan durasi itu termasuk waktu. Jangan sampai gini Bapak Ibu. Panitia memberikan durasi, oke Pak Aldo, Anda bicara 2 jam tentang presentation skill dari jam 12 sampai jam 2. Itu Pak Aldo harus ingat benar itu. Ya, jangan sampai kelebihan dan jangan sampai juga selesainya lebih cepat dari durasi. Terlalu cepat nggak bagus, terlalu lama juga orang bosan. Ya, kalau setelah acara kita ada orang lain yang ngisi, kebayang nggak berarti durasi orang itu kita rusak. Ya, betul ya Bapak Ibu ya, durasi orang kita rusak. Artinya apa? Orang lain harus masuk tapi kita masih ngomong terus. Itu juga nggak baik. Ya. Jadi di waktu kita bicara di situ ada time management untuk seorang public speaker. Ya. Public speaker yang terlatih. Coba Bapak Ibu lihat ya, di sebuah debat-debat kampus, di sebuah debat corporate, itu biasanya seorang public speaker yang bagus, dia ketika diberikan durasi, obrolannya itu udah mantap, ya. Paling gampang lihat capres cawapres kemarin ya. Ketika 10 detik terakhir itu belnya udah bunyi tet 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 tet, itu udah reminder. Ketika udah bel ke 10 dia harus stop. Itu time management. Coba bayangkan kalau waktunya nggak dibatasi, aduh Bu, Pak, yang doyan ngomong itu seharian nggak habis-habis. Yang pelit ngomong maunya berhenti aja, ya. Jadi sesuaikan, tolong diatur ya, di range waktunya ya. Yang berikutnya adalah durasi. Tadi saya sudah sampaikan durasi berapa lama kita perlu ngomong. Oke, penting sekali nih kita ini kan ya. Tambahan sedikit tadi di kalimat nomor 1, siapa audiens, itu penting kenapa gini ya. Kalau kita level corporate ya, orang ada yang ingin dipromosi biasanya dia presentasi. Nah, seorang manajer katakan mau seorang senior supervisor lah katakan ya, dipromosi seorang manajer. Yang menilai itu biasanya di atas level manajer, GM, direktur atau bahkan presdir, ya. Nah, audiensnya ketika orang-orang penting seperti itu, kalimat-kalimat kita yang keluar pun harus ya cukup bagus merepresentasikan level kita, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai nanti udah masuk level manajerial level, tetapi si CEO melihatnya kok ini kayaknya cuma sampai staff aja ya bagusnya ya, gaya bahasanya kok begitu, caranya begitu, lah gitu loh. Itu juga poin yang dinilai, ya. Jadi hati-hati, dipersiapkan dengan baik begitu, ya. Baik, berikutnya ya. Oke, ini sebagai apa ya, lebih detailnya daripada audien ya. Pertama, profesi, pekerjaan dan jabatannya apa, ini penting ya, audiensnya. Yang kedua, pendidikan ya. Jangan sampai kita salah ngomong. Kita di level akademisi bicara seperti di level anak-anak SD. Wah, kita bakalan runyam Bapak Ibu. Ya, bakalan runyam. Jangan sampai dibalik-balik. Di level anak SD jangan pakai bahasa-bahasa terlalu ilmiah. Ya, orang lain ngelihat oh kayaknya keren, tapi lihat loh audiens kita pada kebingungan. Ya harus menyesuaikan. Ya, saya kadang-kadang ya ketika kalau di lingkungan anak SD saya membawakan public speaking, itu saya sering kali dengkul saya Mas Aldo itu saya letakkan di ubin. Coba bayangkan dengkul saya letakkan di ubin. Jadi menyamakan tingginya dengan anak-anak seusia itu. Ya, jadi artinya apa? Bahwa adik-adik kalian tuh sama saya. Jadi mereka nggak ngerasa tegang, gitu ya. Sampai saya izin di situ ruangannya cukup bersih pakai karpet, jadi sepatu harus ditinggal di luar. Nah itu buat saya lebih senang tuh mengelaborasi permainan-permainan supaya mereka tuh senang dengan materi public speaking. Karena kalau kita bawakan
public speaking di anak SD sama seperti di level corporate, buat mereka ini materi yang memberatkan, materi yang cukup serem gitu loh. Ya, ini yang kita harus elaborasi ya. Kemudian selain pendidikan, apa jenis kelamin? Ya, hati-hati Bapak Ibu, jangan pernah mencuekan, ya, jangan pernah mengabaikan audiens kita perempuan atau laki-laki. Ini sangat penting karena kenapa? Public speaker kan ada ya yang tuntutannya gini, suruh baca buku-buku icebreaker ya supaya audiensnya nggak ngerasa garing. Nah gitu. Maaf nih saya pakai bahasa anak-anak sekarang, Bapak Ibu, garing itu artinya bahasa yang dikeluarkan tuh kurang enak didengar. Ya, kan begitu. Pembekalan public speaker, bacalah buku-buku icebreaker. Kalau nggak mau beli bukunya, lihat di YouTube ataupun di Google. Ya, itu banyak dan kita harus membaca tuh supaya ketika ada pada mulai ngantuk apa, coba kita keluarkan tuh cerita-cerita icebreaker ya yang mengandalkan kelelahan orang. Ini contoh ya. Saya baru minggu lalu membawakan materi training Bapak Ibu tentang ISO 45000, 14000 dan 9000 ya. Level corporate itu berada di sekitar jam setengah 2 sampai setengah 3, itu fase-fase udah ngantuk. Saya udah tahu nih, wah kalau saya bawakan materi percuma nih, nggak pada dengar. Akhirnya saya bilang, oke, saya mau ice breaking. Bapak Ibu tahu ice breaking yang saya lakukan itu seperti memilih gambar, kemudian interpretasinya apa, ya. Jadi dari mulai segitiga, persegi panjang, bulat, dan bujur sangkar. Ketika di sesi terakhir itu ada pilihan gambar yang artinya nomor satunya apa? Ini mohon maaf ya buat Bapak Ibu, artinya dia sangat menyukai secara dominan tentang seksual. Di level corporate yang kayak gitu itu buat mereka meriah. Akhirnya mereka ngeliat, waduh, susu meriah tuh pada ketawa, tepuk tangan semua gitu ya. Nah akhirnya yang memilih itu jadi diingat tuh, oh ini ternyata kemampuan seksualnya tinggi. Akhirnya mereka tuh jadi pada bangun. Nah itu yang saya bilang, kadang-kadang ice breaking kita pilih yang memang menyesuaikan dengan apa? Dengan audiens kita. Tapi icebreaker itu jangan dibawakan di level anak SD dan SMP atau SMA, nggak cocok. Malah kita nanti yang disangka kepala sekolahnya membawakan materi yang tidak pantas untuk mereka, ya. Jadi harus hati-hati, cari yang cocok, cari yang tepat, ya. Pak Pri, Ya silakan, Pak. izin ada yang hands up itu Dokter Mala hands up. Oh iya, Bu Mala, gimana Bu Mala? Silakan. Mala kalau ada yang ingin ditanya, mangga silakan Mbak. Bu Mala, Dokter Mala. Masih di mute, Dok. Ya, makasih ya atas kesempatannya. Mungkin sharing aja sedikit. Silakan, Bu. Pertama, saya udah 62 tahun usianya. Terima kasih, Bu. Saya pensiunan. Tapi Ya. saya udah kenal nih sama kemarin sama Pak Putra, alhamdulillah. Perkenalan yang membawa berkah ya Pak Putra ya, insya Allah. Alhamdulillah. Sharing aja sedikit tadi yang tentang bicara tengah malam ya, Mas. Jadi waktu itu pengalaman saya sekitar jam setengah 2 malam, saya mesti bicara di depan beberapa awak media atau apa ya namanya, wartawan atau apa. Sedangkan saya baru aja kurang lebih misalnya seminggu atau 2 minggu dikasih amanat jabatan menjadi humas di suatu rumah sakit. Dan Baik. kenapa tengah malam ketemu langsung, bukan melalui WA, bukan melalui telepon, ketemu langsung karena memang ada kejadian di suatu rumah sakit tempat saya bekerja, dan saya harus memberikan statement kepada para wartawan di situ, dan itu sudah jam setengah 2 malam. Waduh, itu yang namanya langkah groginya ya Mas ya, karena Betul. baru 2 minggu bertugas sebagai humas di rumah sakit besar, tentu saja membawa satu beban di pundak saya karena bicara harus hati-hati, apapun bisa dituliskan secara apapun di media ya Mas ya. Nah itu menurut saya memang betul-betul diperlukan satu skill, kemampuan dalam public speaking ini. Setelah itu ya saya minta lah ke atasan saya minta semacam semacam kursus atau apa gitu, karena itu udah lama banget ya, belum ada webinar kayak gini, belum ada untuk public speaking. Itu aja Mas Prihartono. Baik. Makasih. Ya, baik Ibu Mala, ini satu cerita yang sangat penting ya dan menarik. Ini membuktikan Bapak Ibu dengan jabatan apapun, tanggung jawab apapun ya, bisa saja ya kita dipaksa oleh waktu untuk bicara di waktu-waktu yang tidak normal. Ya, harus siap. Tengah malam, bahkan orang yang terbiasa kerja malam
bicara ngobrol pagi itu buat mereka juga waktu yang nggak normal. Ya, jadi kita tinggal menempatkan diri aja yang baik, gitu ya, dan menyampaikan apa yang memang seharusnya disampaikan. Jadi poinnya adalah, gitu ya, public speaking itu bisa, gitu ya, membantu kita di saat normal maupun tidak normal. Itu aja pesannya, ya. Nah, buat kita yang belum pernah harus siap-siap, ya. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kemampuan public speaking diperlukan di saat yang normal, belum tentu. Ibu Mala ini salah satu bukti, dan saya juga bukti ketika ada satu pelantikan, gitu ya, OSIS di sebuah SMA, itu bukan hal yang mudah buat saya. Anak SMA itu males Pak bangun pagi. Jujur saja, termasuk saya punya anak ketika SMA itu sulit membangunkan pagi. Bahkan kami Muslim sholat subuh aja kadang-kadang harus disiram air sama ibunya, dicepretin air dan seterusnya, gitu ya, sehingga bangun. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Mala atas sharingnya. Saya Sama-sama. izin lanjut lagi ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, audien yang paling penting apa? Usia. Ya, kalimat-kalimat yang kita lontarkan harus, ya, masuk di usia di mana audiens kita berada. Termasuk bukan cuma pengetahuan yang mereka ngerti nggak ngerti, tetapi tentang etika. Ya, bahasa bercandaan, bahasa guyon itu sering dilontarkan oleh public speaker. Dan jangan sampai, gitu ya, guyonannya tidak sesuai dengan usia. Misal, guyonan anak muda kita lontarkan di usia-usia yang mohon maaf gitu, di atas 40, di atas 50, mereka mungkin gaya guyonannya sudah tidak seperti anak muda. Cari tahu, sesuaikan, gali guyonan apa yang cocok di atas 50 tahun. Itu skill public speaking, skill seorang public speaker harus dicari, ya. Itu usia, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, ini masih fase persiapan di mana kita bicara. Kita coba breakdown apa aja, ya. Oke, Bapak Ibu, ini saya bedah untuk offline dan online, ya. Oke, yang pertama di sini sampaikan di mana kita bicara. Indoor atau outdoor ini penting. Ya, indoor persiapannya seperti apa, outdoor seperti apa. Tadi saya sudah sampaikan, perlu pengeras suara kah, perlu flip chart kah, perlu whiteboard kah, ini tolong disiapkan oleh si pengundang kita. Kedua, kalau lewat online, pastikan kita pakai Zoom kah, ya, pakai Google Meet kah, pakai Webex kah, atau Microsoft Teams, itu semuanya harus kita pastikan. Kenapa? Online itu lebih ribet. Ya, ketika, oh ternyata pakai Microsoft Teams, kita belum install di laptop kita. Waduh, itu buat saya tidak well prepare gitu ya. Kita harus tahu, oke, online pakai aplikasi apa. Kalau belum diinstal, tolong install dulu di laptop kita. Jangan main-main dengan ini gitu loh. Ya, harus disiapkan dengan baik. Jadi begitu dikirim link, kita klik aja udah langsung kebuka. Oke, kemudian ini kalau bahasa resminya dress code, ya, baju yang perlu digunakan. Ya, jangan sampai lupa, public speaker tanya sama pengundang, saya mesti pakai baju apa, Mas? Baju apa, Mbak? Baju apa, Pak? Baju apa, Bu? Ya, harus resmi kah, harus casual, silakan. Biasanya dress code itu disesuaikan dengan tema maupun pengundang kita. Misalnya, oh ini orang-orang UMKM, oh berarti dengan kaos berkerah cukup, celana jeans ataupun sepatu sport, itu kita bicara dress code. Ya, tolong disesuaikan gitu ya. Kalau area-area yang rileks gitu ya, jangan juga kita pakai baju yang resmi, celana bahan, sepatu pantopel, batik lengan panjang, nanti disangka kita mau nyalek di mana gitu, itu kan malah nggak sesuai. Ya. Kemudian yang bicara ketiga adalah posisi diri. Hati-hati, posisi diri atau duduk yang stuck di satu tempat itu membuat audiensnya bosan, membuat audiensnya itu jengah dan akhirnya lama-lama ya di alasan keluar ke kamar mandi lah, katanya mau minum lah, atau bahkan cuma sekedar ngerokok, ngobrol, itu mereka salah satu tingkat kejenuhan. Maka itu kita harus bermain di dalam ruangan di mana. Tapi ingat, jangan juga kayak setrikaan, bolak-balik, pusing juga orang. Ya, jadi kita perhitungkan sesekali, oke, di pojok kanan, kita ngobrol sapa audiennya. Terus sesekali di pojok kiri ngobrol sapa audiensnya, ya. Atau kalau kita bentuknya teater gitu ya, kalau dia offline, dan di tengah kalau bisa kita buat jalan. Ya, jadi kita bisa memberikan space untuk bertemu sama orang. Saya, Bapak Ibu, kalau diundang sama provider, kadang saya ditawarkan gini, Pak Pri mau bentuk apa kelasnya? Ya, saya bilang apa Bapak Ibu, U-shape. Itu bentuk ruangan favorit saya, U-shape. Jadi bentuk letter U. Bapak Ibu pernah melihat ya, pernah ikut dalam sebuah training atau seminar offline dan letter U. Letter U itu membuat kita tidak pernah ada di level yang berbeda. Kenapa? Karena sama, kita semua sejajar. Tapi kalau teater itu seperti bioskop. Ya, public speaker ada di depan, urutan duduk kita tuh depan, tengah, belakang. Kalau begitu terkesan apa? Pasti yang duduk di depan itu level-level yang tinggi.
itu seperti udah dikasta-kastakan. Sebenarnya nggak gitu juga, tetapi saya nggak tahu ya, persepsi orang tuh udah begitu. Jadi kalau dibilang Pak Ju, depan kosong kenapa? Buat bos-bos kita. Padahal sebenarnya bos itu cuma 2-3 orang. Kok kenapa baris 1 dan 2 itu malah banyak yang kosong? Cuma 2-3 orang yang ikut. Kan kesannya berarti apa? Yang belakang apa? Bisa ngobrol. Kalau ngantuk nggak ketahuan, ketiduran nggak ketahuan, kan gitu. Ya kecuali pesertanya di bawah 10, mau jangan kan ngobrol gitu ya. Sepatunya kelepas saja itu bisa kedengeran sama public speaker gitu. Itu penting ya, posisi diri. Kemudian yang kedua, suara ya. Volume, kalau offline harus gimana, online gimana ya. Offline kadang-kadang kita perlu suara tinggi. Ya, apalagi apa ya yang kita bawakan ini tentang outbound ya, tentang apa namanya, training yang banyak kita lakukan dengan fisik. Ya, itu jelas suaranya harus keras, bahkan tanpa mic kita harus keras. Perlu nggak latihan pembentukan suara Bapak Ibu? Itu di public speaker, saya waktu itu pernah latihan di puncak, Bapak Ibu, 3 hari 3 malam, itu saya harus ngomong di puncak gunung, ya di daerah gunung, berteriak sekeras-kerasnya sampai suara kita tuh seperti mau habis. Jadi mereka mau menilai, apa ya, mungkin kalau penyanyi tuh tingkat oktav ya, karena ini public speaker mungkin bukan tingkat oktav, tapi suara suara kamu tuh sampai di level mana tingginya. Coba sampai seperti itu. Jadi kita semua pulang, semua rata-rata pulang dari itu suaranya serak. 2-3 hari baru kembali lagi setelah apa? Setelah kita latihan untuk tidak banyak ngomong. Coba bayangkan ya, menghilangkan suara serak itu kan berarti kita latihan nggak banyak ngomong. Udah serak banyak ngomong, nggak sembuh-sembuh. Sampai seperti itu Bapak Ibu latihannya. Ya, seperti kayak calon-calon artis ataupun seorang apa public apa figur ya, latihannya sampai seperti itu. Oke, baik, saya lanjut ya. Kemudian berikutnya adalah komunikasi. Ya, komunikasi di sini yang saya sampaikan adalah bagaimana ya Bapak Ibu kita apa namanya nih, memposisikan ya, memposisikan kita sebagai public speaker di depan orang. Artinya offline dan online kita harus apa? Harus punya komunikatif. Ya, komunikatif artinya apa? Semua audien yang kita undang ya, tidak ada satupun yang tidak kita beri interaksi. Itu hati-hati. Ya, interaksinya kalau memang ratusan bukan berarti interaksinya kita ngomong one by one. Nah, itu nggak bakal cukup. Tapi paling tidak kita bilang, oke, coba dong di kelompok kanan mana nih suaranya, mana pendapatnya gitu. Kelompok tengah mana suaranya, mana pendapatnya. Jadi semua tuh kayak diajak ngobrol. Ya, bahasa gampang dalam sebuah public speaking adalah eye contact. Jadi kita menatap mata. Itu etika paling tinggi, kita bicara dengan lawan bicara kita adalah eye contact. Tapi gitu ya, dalam situasi tertentu, misal ya, seorang bawahan presentasi di depan bosnya, apalagi bosnya big boss nih. Mereka mau mempraktekkan eye contact, ini banyak saya dapat curhatan dari peserta training, mereka tidak sanggup eye contact. Betul ya Bapak Ibu yang pengalaman di corporate, seorang anak buah tidak sanggup melakukan eye contact dengan big boss-nya, kenapa? Karena nervous, nggak berani, dianggap nggak sopan. Nah, cara saya gimana? Tatap sebentar, kemudian naikin mata kita ke ini, ke kening. Kening itu jidat. Tapi jangan ke dia mulu. Kalau ke dia mulu, seakan-akan kita marah sama orang itu. Tapi kita alihkan ke yang lain. Jadi seakan-akan, Bapak Ibu, penglihatan kita untuk semua orang. Ya, hati-hati ya. Jangan tidak pernah menatap. Karena ketika kita hilang kontak dengan mata, kita dianggap tidak sopan dengan lawan bicara kita. Tapi jangan ditempatkan semua orang. Ini maaf nih, ya, misalnya ya. Lawan bicara kita matanya juling. Kemudian kita langsung menyampaikan, aduh lu kalau ngomong sama gue mata lo jangan kemana-mana. Udah tahu mata dia pasti nggak ke kita kalau matanya juling. Ya, kalau itu kita lontarkan berarti kita sudah apa? Sudah namanya pelecehan fisikal. Itu harus dihindari. Ya, karena kita ngelihat orang mata juling sekali aja ketemu kita udah tahu, oh ya ini matanya bermasalah. Jangan dilontarkan. Nanti orang itu sudah tidak mau lagi tuh mengikuti training-training kita karena dianggap bahwa dia dilecehkan gitu ya. Ini harus hati-hati ya. Baik, berikutnya ya di fase persiapan di poin terakhir adalah tools atau equipment seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu tools dalam sebuah public speaking kadang-kadang diperlukan laptop, proyektor ya, flip chart, whiteboard, pointer, mic atau clip on. Ini mudah-mudahan item-item sebelah kiri Bapak Ibu sudah pada tahu ya. Ya, jadi nanti bisa meminta disediakan ketika gitu ya, audiensnya banyak dan berada di dalam ruangan atau indoor ya. Dari sini saya sampaikan offline dan online perlu dan tidaknya bisa Bapak Ibu nanti lihat ini. Ya, di modul juga bisa
buka lagi begitu ya. Kemudian di yang keempat adalah waktu kita bicara. Ini saya bikinkan tabel juga. Jadi saya bagi 4, pagi, siang, sore, malam ya. Pagi kategorinya adalah jam 6 sampai jam 1 siang ya. Kemudian siang itu jam 1 sampai jam 5, jam 4 gitu ya. Kemudian sore jam 4 sampai jam 6. Kemudian malam itu ada yang menyebutkan malam 6 sampai jam 12, ada juga tengah malam itu jam 12 sampai jam 4 subuh ya. Ini yang harus diperhatikan. Nah, kenapa khusus malam saya sampaikan di situ butuh stamina lebih? Karena fitrahnya manusia di tengah malam itu istirahat. Nah, ketika waktunya istirahat, ini yang nyuruh istirahat kalau secara fitrah yang nyuruh istirahat itu bukan teman kita, tapi yang menciptakan kita yaitu Tuhan. Tuhan itu nyuruh kita istirahat malam-malam. Nah, ini kok beraktivitas, maka kita harus apa? Butuh stamina lebih, misal konsumsi vitamin ya. Makanan-makanan yang tidak mengganggu di malam hari ya. Jangan sampai kita salah makan, lagi tengah bicara, perut kita berontak. Waduh, hati-hati Bu. Atau efeknya ke kepala kita jadi pusing. Ya, atau maaf gitu, efeknya kita akhirnya sering buang-buang angin. Nah, itu udah nggak beres tuh. Hati-hati. Ya, benar-benar seorang public speaker harus well prepare nih sebelum tampil ya. Oke. Ini durasi masih persiapan ya. Durasi itu kategorinya pertama ya, kalau di bawah 1 jam itu kategorinya singkat. Ya. Yang kedua, 1 sampai 3 jam ini kategorinya sedang. Kemudian di atas 3 jam ini kategorinya lama. Maka persiapkan stamina yang baik ya. Saya pribadi kalau ya saya pernah diundang beberapa kali oleh korporat di sebuah hotel dan diinapkan gitu ya di sana karena di luar kota, maka setiap pagi saya berupaya memakai fasilitas kolam renang yang ada di hotel tersebut. Kenapa? Karena renang salah satu olahraga yang paling bagus untuk melatih pernafasan kita. Nggak usah lama-lama Bapak Ibu, karena kita jam 7 setengah 8 udah naik panggung, kita berenang setengah jam aja udah cukup ya untuk melatih otot diafragma kita gitu loh ya. Oke, Mas Aldo sudah terbaca di situ slide tentang pelaksanaan? Sudah, Pak. Baik, Bapak Ibu ya. Sekarang nih kita sudah tampil di depan panggung. Karena tadi setelah persiapan materi kita bikin ya. Saya singgung sedikit tentang materi, sebaiknya ya. Nih tolong diperhatikan untuk semua Bapak Ibu yang hadir ya. Sebaiknya ya, materi itu kalau bisa kita yang buat. Ya, tolong diperhatikan, materi sebaiknya kita yang buat. Kenapa? Bapak Ibu yang pernah merasakan bikin materi sendiri, itu setiap slide itu seperti kita bicara. Ya, setiap bikin materi, oh slide 1 tentang ini, oh ntar saya bicaranya ini, slide 2 ini. Karena kita membuat, itu chemistry-nya ngalir. Ya, Mas Aldo pernah bikin modul? Belum sih, Pak. Oh, belum. Oke, Bapak Ibu silakan tanya sama diri sendiri. Bikin modul sendiri akan lebih puas. Tetapi ada cara lain ketika kita tidak sempat membuat dan meminta orang lain membuat, it's okay, tidak apa-apa. Tetapi jangan lupa, ketika orang lain sudah memberikan ke kita, tugas kita adalah mengedit, mereview. Ya, jadi mengedit itu tulisannya ada yang salah atau tidak. Kemudian kalau kita lihat audiensnya, kemudian kata-katanya gini, saya rubah deh, itu edit namanya, fase editing. Ya, yang berikutnya yang tidak kalah penting dari sebuah materi adalah ya, jangan sampai kita terlalu banyak tulisan sedikit gambar atau terlalu banyak gambar tidak ada tulisan. Ya, sesuaikan saja. Ya, karena sebenarnya PowerPoint itu cuma fase-fase untuk menegaskan aja. Yang paling penting dari sebuah public speaking itu sebenarnya apa Bapak Ibu? How to deliver kita. Ya, apa yang tertulis di PowerPoint, penguatan itu ada di lisan kita. Jadi sebenarnya poin paling penting dari seorang public speaker adalah mulutnya, lisannya. Ya. Oke, ada satu cerita. Bapak Ibu pernah tidak mengisi sebuah public speaking di forum apapun ya, mati lampu dan tempat itu tidak memiliki genset. Coba siapa yang pernah pengalaman ini silakan sharing. Saya pernah, saya ingat saya sampai usia segini itu 2 atau 3 kali. Nggak punya genset, itu udah ada yang bisik-bisik, udah deh kita dibubarin aja, pulang besok lagi. Dalam hati saya, ini kantor nggak punya genset, kalau saya pulangin besok-besok mati lampu, pulang lagi, waduh, bahasa kami nih di komersil, kapan invoice saya closing dong, kan gitu ya. Iya dong, kita harus juga menghormati siapa yang mengundang kita. Oke, saya langsung bilang, baik, training ini saya lanjutkan, tolong semua hordeng dan jendela di ruangan ini dibuka. Saya ingat waktu itu lantainya 3,
ya, ruangannya cukup besar, kalau dibuka hordeng dan dibuka kaca, udara luar masuk cukup adem. Tapi saya nggak bisa pakai PowerPoint, kenapa? Karena mati lampu, proyektornya kan nggak nyala. Apa yang saya lakukan, Ibu dan Bapak? Saya optimalkan flip chart yang ada dalam ruangan itu, dan saya berinteraksi dengan audiensnya dengan menggunakan spidol. Karena materi itu sebenarnya bukan ada di laptop, ada dalam otak saya. Maka itu kenapa saya bilang bikin sendiri, karena materinya terserap di kepala. Kalau kita udah dari kepala, Pak Aldo, mau kita ngajar di atas pohon pun tetap jalan, Pak Aldo. Mau di atas gunung, di bawah laut pun mungkin bisa kita bawa, cuma dengan bahasa isyarat aja kalau di bawah laut. Ya, artinya saya mau pesan Bapak Ibu, jangan pernah public speaker nyerah dengan kondisi yang sebenarnya kita masih bisa jalan. Ya memang modul-modul kita tuh akhirnya jadi kipas angin buat mereka tuh. Yang pakai jilbab kan pasti gerah tuh mati lampu gitu ya. Tapi maksud saya cahayanya cukup masuk dari luar karena hordeng dan kaca semen terbuka. Udara pun kalau angin masuk enak seger. Dan apa yang terjadi di akhir sesi ya, mereka langsung bilang, ternyata enak juga ya Pak training tanpa listrik gini, coba. Ya memang sebagian memang kita gerah Pak, tapi kita juga nggak bisa mundur. Nah itu yang saya sampaikan. Ya, kalau di lingkungan rumah mati lampu, ya oke besok kita lanjut lagi. Ini kan ranahnya ranah profesional, ada sisi komersil juga yang harus kita perhatikan. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita sebagai public speaker tidak atau jangan hanya berpikir ke ranah-ranah yang pakemnya tuh udah kaku, ini nggak nyala lampu bubar. Jadi kayak nonton layar tancap, kalau hujan kita bubar, nggak begitu. Kita harus cari cara gimana caranya bisa tetap jalan. Oke ya, itu ya tentang materi. Baik, yang pertama pelaksanaan nih, nomor 1 adalah eye contact. Tadi saya sudah sampaikan, eye contact adalah salah satu bentuk etika berkomunikasi kita. Spesifik deh, saya sampaikan mungkin sebagai orang timur. Ya, penting sekali. Nah, kalau lewat online, ini seperti ini nih online. Caranya gimana? Di situ ditulis jika online meminta on cam. Jadi seperti Bu Mala, Pak Aldo, Mbak Siva gitu ya. Terus siapa lagi yang membuka kameranya? Buat saya bisa kayak keep contact. Kayak tadi beberapa kali Bu Mala meninggalkan tempat duduk, saya bisa lihat. Ya, Mas Aldo sedikit geleng-geleng kepala, Mbak Siva agak nunduk, itu keep contact saya dengan Bapak Ibu. Coba kalian ditutup kamera, saya nggak bisa lihat. Ya, bahkan ada yang katanya kalau online ditutup kamera itu bisa jadi mereka nyalainnya di dapur sambil bikin nasi goreng buat keluarganya. Ya, ada juga yang memang belum mandi dari pagi hanya pakai sarung, buat saya nggak apa-apa. Ya, tetapi saya tidak bisa melakukan eye contact dengan Bapak Ibu. Ya, makanya saya mau pesan sama Pak Aldo yang membuka kamera, kita kasih privilege untuk bertanya, Pak. Ya, sebagai apresiasi terhadap effort mereka sudah buka kamera. Ya, baik. Nomor 2 adalah komunikatif. Komunikatif itu artinya semua orang yang ada dalam ruangan kita ajak bicara. Kita sentuh, bukan sentuh secara fisik, tapi sentuh secara emosi. Bahwa dia terlibat di dalam ruangan itu gitu loh. Semuanya adalah rekan saya gitu loh kalau dalam ruangan. Termasuk selingan humor. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf gitu ya, orang yang terlalu atau terbiasa dengan yang serius, ketika jadi public speaker, lihat deh gayanya, kadang-kadang juga garing. Ya, tapi apakah orang nggak bisa latihan humor? Bisa. Ya bisa. Yang pendiam sama pemarah itu biasanya garing kalau sekalinya dia humor. Coba silakan perhatikan. Kenapa perlu? Karena Bapak Ibu, orang di dalam ruangan, ketika kita jejali materi berjam-jam, mereka pasti bosan. Boring, sekalipun ada kopi enak, snacknya mahal-mahal, itu nggak ngobatin. Ya, jadi kita harus membaca situasi, oh udah mulai pada bosan nih, pada suntuk nih, gimana caranya kita ngolah ruangan? Itu kita. Bukan MC, tapi public speaker-nya, pembicaranya yang harus mengolah ruangan itu menjadi meriah. Oke, ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah jika memakai proyektor, jangan pernah memotong sinar proyektor. Bapak Ibu tahu bagaimana kalau kita memotong sinar proyektor? Mbak Siva, apa yang terjadi kalau kita memotong sinar proyektor? Jadi terhalang, Pak. Iya, tulisan kita terhalang. Bentuk badan kita jadi siluet di layar screen. Ya. Lah kalau mohon maaf gitu ya, kalau orangnya udah gemuk, besar, kemudian tampil di proyektor, tulisannya udah ketutup semua tuh satu frame. Dan mohon maaf gitu ya, kurang elok ketika, maaf sekali lagi ya, bentuk tubuhnya itu terproyeksikan di screen, itu kan jadi konsumsi orang lain. Nah, itu rasanya kurang elok. Itu perlu diperhatikan. Ya. Jadi public speaker juga jangan sampai, tadi saya bilang, mondar-mandirnya memotong sinar proyektor, itu tolong dihindari. Makanya proyektor yang baik dalam sebuah ruangan biasanya dia bukan di meja tetapi di langit-langit.
Betul ya? Sekarang ruang meeting profesional banyak konsultan udah mendesain tuh begitu. Ya. Tuh. Oke, yang keempat, tidak berdiri pada posisi yang sama. Pertama kita juga capek kan ya, berdiri posisi sama, orang lain juga kok kayak patung pancoran nih di situ mulu dirinya itu loh, ya. Jadi harus diperhatikan. Ketiga adalah suara. Suara terdiri dari volume. Volume itu tinggi besar, ya. Intonasi adalah ketika kita mau menekan ke hal-hal yang penting, maka suara kita harus rada keras. Ingat ya, public speaker bukan selama dari jam mulai sampai selesai keras mulu. Nanti di jam terakhir kita pingsan. Ya, kalau pingsan nanti teman-teman Ibu Mala tuh yang akan gotong kita tuh masuk rumah sakit. Aduh, jangan dong, ya. Kita kan pengen turun panggung juga sehat, ya, gitu loh. Ketiga, di suara itu namanya ada artikulasi. Tahu ya Bapak Ibu ya? Artikulasi itu bagaimana penyebutan bahasa-bahasa asing atau bahasa sulit yang lidah kita bisa kepleset. Ya, misalnya gini, artikulasi padahal artikulasi. Ya, kompetensi padahal kompetensi. Nah, gitu loh. Ya, nah, membaca artikulasi pun sarannya atau caranya jangan buru-buru. Ya, pelan-pelan aja. Ya, makanya kenapa ketika saya tadi bicara public speaker trainingnya waktu itu kami di Puncak 3 hari 3 malam termasuk latihan artikulasi. Makanya saya bilang kok kita kayak dididik jadi ke artis sinetron, artis film gitu karena mereka menyebutkan skrip naskah itu juga dengan artikulasi, volume dan intonasi. Coba Mas Aldo sekali-kali marah sama orang tapi gayanya gini, aku nggak suka loh sama kamu. Itu padahal lagi marah Mas. Tapi kalau marah kan bisa gebrak meja sampai saya nggak suka loh ya sama kamu. Nah itu loh. Nada-nada gitu tuh dilatih Mas Aldo. Jadi nggak ada tuh orang marah sama orang senyum, ngomong yang datar, intonasinya sama, nggak bakal. Harus berbeda. Makanya artis film ketika mengeluarkan suara-suara berdasarkan skrip naskah, itu latihannya sampai kayak orang gila. Ya, ngomong sama pohon, ngomong sama tiang listrik, itu latihannya begitu gitu loh. Ya, oke, baik. Lanjut. Gestur. Ya, gestur itu bagaimana tubuh kita olah di atas panggung, di depan audiens. Ya, gestur kita happy, gestur kita senang, gestur tidak suka dengan audiens atau gestur kita punya masalah, orang bisa melihat. Ya, makanya public speaker tuh kadang-kadang sulitnya gini, nggak ada semua orang happy dalam setiap kesempatan atau fase hidupnya kan ya. Ketika hari itu lagi kurang mood, tetapi harus membahagiakan audiens, disitulah peran penting kita. Itu latihan terberat. Ya, aduh, uang belanja Mas Aldo masih kurang nih dengan istri, tapi hari itu gimana nih saya harus bermuka baik di depan audiens. Nah, gimana tuh Mas Aldo? Itu tugas Mas Aldo. Ya, jadi bagaimana memaintain gestur kita tuh supaya orang lain merasa oh iya nih happy nih, public speakernya happy gitu ya, walaupun mungkin di rumah kalau pulang aduh angsuran 2 kali belum kebayar gitu loh Mas Aldo. Ya, di situ yang nggak gampang. Jujur aja, saya pun sampai hari ini terus berlatih tuh tentang hal-hal yang disebutkan dalam pelaksanaan. Ya, oke, baik. Berikutnya adalah gunakan whiteboard atau flip chart untuk menjelaskan jika diperlukan. Ya, Bapak Ibu, saya pesankan ketika tempat kita menyampaikan public speaking kita lengkap fasilitasnya, tolong manfaatkan. Jangan sampai gini, ada flip chart, ada whiteboard, tapi dari awal sampai kita selesai itu bersih banget, nggak disentuh-sentuh, padahal spidolnya banyak banget. Ya, saya nggak ada aja minta saya, apalagi kalau ada, saya pasti manfaatkan. Ya, nah kalau saya disuruh milih whiteboard atau flip chart, saya milih flip chart. Kenapa? Karena kalau saya menghabiskan katakan 7 slide dalam 1 hari, 7 lembar kertas flip chart, itu ketika saya meresume di akhir, saya bisa bolak-balik lagi kertasnya tanpa menghilangkan atau tanpa saya menulis ulang. Dan pastikan Bapak Ibu, buat yang mau menulis di flip chart, pastikan tulisannya kebaca. Ya, ya memang ini suka nggak suka memang tulisannya agak bagus. Ya, latihan. Ya, latihan gitu loh. Ya, oke ya. Nah, satu lagi yang tidak ketinggalan adalah jika memungkinkan rekam dengan video. Ya. Oke, setelah kita persiapan ya, kemudian bikin materi, kemudian kita naik panggung membawakan, fase terakhir ini yang luput ya, yang suka dilupakan oleh seorang public speaker adalah evaluasi. Ya, oke kita lihat evaluasi isinya apa. Apa Ibu? Yang pertama, suara, evaluasi suara kita. Dari awal sampai akhir datar enggak? Atau bahkan tinggi mulu. Aduh. Ya, bahaya tuh, ya. Nah, kita evaluasinya apa? Atas 3 hal. Volume kita gimana? Intonasi kita gimana? Artikulasi gimana? Catat di mana tentang suara kita yang salah
dan harus dikoreksi. Ya, itu membuat kita jadi makin tajam menjadi public speaker. Yang kedua adalah gestur atau body language. Ya, di mana gerakan kita kadang-kadang nggak sinkron dengan apa yang mau kita sampaikan. Atau mungkin kita terkesan kayak lebih banyak duduk terus, itu termasuk body language. Ya, itu harus disarankan. Saya nih terus terang ya, ketika minggu lalu saya bawakan materi tadi ya, ISO 45000, 9000 dan 14000, saya dikritik sama audiens saya, Bapak Ibu, apa tahu nggak? Saya kebiasaan, saya itu kalau megang mic di kiri, pointer kanan. Ketika pointer udah saya taruh di meja, tangan kanan saya suka masuk di kantong. Semua orang punya style loh saat berbicara dengan siapapun, coba perhatikan. Dan saya stylenya gitu, mic di kanan, mic di kiri, tangan saya masuk di kantong. Yang mengkritik saya orang HSE, Pak Putra. Dia menyampaikan setelah training selesai, dibilang, Pak Pri, maaf, menurut regulasi safety, Bapak kalau sambil jalan tangannya jangan masuk kantong. Saya bilang, kenapa? Kalau nanti Bapak, bahasa dia tuh, bahasa safety-nya, takutnya nanti keserimpet, badan gak seimbang, Bapak jatuh. Saya terus terang puluhan tahun mengalami dengan begitu, nggak pernah ada kecelakaan. Tapi ketika saya dapat, saya langsung bilang, saya langsung merubah posisi saya. Walaupun saya juga agak kekok, ya kenapa? Puluhan tahun saya udah begitu gitu loh. Nah, jadi waktu itu saya ngerasa agak kekok ya, tangan saya di luar nggak dimasukin, tapi ya gimana? Saya harus menghormati ya tuan rumah yang mengundang saya. Saya langsung bilang, oke, mohon maaf ya Mas, karena terus terang ini gaya saya puluhan tahun dan belum pernah jatuh. Tapi terima kasih, saya akan ikut saran Anda. Jadi kita menghormati. Itu yang nggak pernah saya duga. Ya, jadi Bapak Ibu juga jangan jangan keras hati ketika ada yang mengingatkan, dan sebenarnya itu mungkin nggak sulit-sulit amat juga. Memang perlu adaptasi, tapi buat saya nggak sulit-sulit amat. Ikuti aja, ya seperti itu. Baik, yang ketiga adalah apa di sini? Durasi, ya. Lihat di video kita, gitu ya. Apakah kita kelebihan waktunya? Ya, kelewatan tidak. Kalaupun kelewatan berapa menit? Ya, kelewatannya parah atau masih sedikit? Kalau masih sedikit, latihan lagi, ya. Atau materinya kita pendekin, kita review. Ya, jangan dicuekin tuh, harus dievaluasi. Yang keempat, penguasaan materi. Ya, evaluasi sampai poin 4 aja, kita benar-benar membutuhkan sebuah video. Kita putar ulang gitu ya, ada nggak sih bahasa kita menjawab pertanyaan yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Kan tadi Bu Mala sudah menyampaikan, kan kita juga harus dong menghormati siapa yang mengundang. Artinya gitu ya, product knowledge kita kan harus bagus. Kan kita bahasanya diundang sebuah corporate, artinya kita sudah punya apa? Punya portofolio. Oke, kayaknya yang namanya Pak Aldo, dia menguasai banget nih tentang communication skill. Ya, portofolionya ada di CV-nya, kita cross check juga. Oh ya, pernah di sana, pernah di sini. Oke, kita undang deh. Itu portofolio. Ya, gitu. Jadi penguasaan materi sangat sangat penting untuk kita evaluasi. Yang berikutnya apa? Penguasaan audiens. Sekarang Bapak Ibu ya, pernah nggak ada yang pengalaman mengisi pelatihan gitu ya, atau berbicara di depan umum audiensnya tertidur? Tantangan nggak? Ya, kalau ada yang punya pengalaman boleh sharing ya. Setelah materi selesai mau sharing silakan. Saya sangat buka pintu untuk materi atau sharing materi itu. Ya, kalau saya ya ketika belajar tentang bagaimana audiens itu tertidur, etikanya adalah kita tidak boleh menegur setiap audiens yang berbuat kesalahan. Saya ulang ya, public speaker, trainer atau pembicara tidak boleh menegur peserta yang ada dalam ruangan yang kita pakai. Kecuali ya, ruangan itu memang dilakukan untuk apa? Misalnya, kita lagi melakukan satu ujian. Ujian itu artinya, misalnya kayak ujian ketenangan gitu ya. Atau ujian bahwa peserta itu kalau memang nggak ikut rule-nya, kita boleh marahi. Nah, kalau rule-nya seperti itu, kita lakukan. Tapi kalau tidak ada, cuma tertidur, terus kita tegur. Misalnya namanya Fulan. Fulan, kamu nggak sopan banget sih, kenapa di ruangan saya tertidur? Saya harap kamu keluar dari ruangan saya. Itu nggak boleh. Ya, pertama ya, kita harus menjaga juga kode etik. Orang nggak boleh dipermalukan di depan umum. Pertanyaan kita, orang itu tertidur, emang harus didiamkan kah? Kan enggak. Berarti harus di apa, Bu? Dan Bapak, harus dibangunin. Cara bangun ini gimana? Apa ya kita cepretin air ketika kita bangunin anak untuk sholat subuh? Enggak begitu. Kalau korporat dicepretin air, nanti balik kita disiram kopi, jangan-jangan. Harus hati-hati. Nah, kalau saya nih, saya caranya ya, ini ada berbagai macam, tapi salah satunya gini.
Kalau dia berpasangan duduknya, ya berdekatan sama sebelahnya, sebelahnya tidak tidur, tolong sebelahnya untuk bangunin pelan-pelan. Ya, misalnya kalau perempuan sama perempuan ya kan, udah usap aja badannya. Ya, kalau juga nggak bangun, gitu ya, kalau kita nggak bangun, gitu, kita minta, gitu ya, siapa atasan yang ada di situ atau orang lain yang kenal dengan orang itu, tolong dibangunkan supaya bangun. Ya, kalau sudah bangun, kita nggak perlu marahin. Saya cuma bilang begini, misalnya ibu-ibu namanya Fulan. Bu Fulan, di slide ini boleh dijelaskan tentang, misalnya di kalimat yang ini nih, slide ini, tentang penguasaan audiens dong? Boleh diterangkan ulang? Kalau dia tertidur, logika kita, dia bisa jawab apa nggak Bapak Ibu? Nggak bakal bisa jawab. Tidak bisa menjawabnya dia, udah cukup bikin malu nggak sebenarnya? Bikin malu, tetapi saya bikin malunya secara langsung atau tidak langsung? Itu yang paling penting. Ya, secara tidak langsung, supaya kenapa? Dia tidak malu banget. Nah, ketika dia udah sadar, iya Pak, saya tadi tertidur, mohon maaf, ya udah nggak apa-apa, tolong Anda boleh keluar dulu, cuci muka deh di kamar mandi atau di kamar kecil, nanti silakan masuk lagi. Gitu. Ya, jadi ada cara kita tetap mereka bisa in touch sama materi kita tanpa kita bikin malu dia. Ya, kalau kita akhirnya keceplosan malu, pertama, gitu ya, kita hari itu sudah membuat satu peserta terluka. Artinya keberterimaan kita nggak bisa 100%. Gitu ya. Kedua, gitu ya, kita sudah melanggar kode etik kemanusiaan. Kan dalam format apapun kita nggak boleh bikin malu orang di depan publik. Atasan nggak boleh tuh marahin anak buahnya di depan teman-temannya. Tarik ke ruangan atau ke ruang meeting, lakukan coaching di situ. Coaching, konseling lakukan. Ya. Ketiga, dari sisi komersil, nanti si pengguna akan bilang, wah Pak Pri galak nih kalau ngajar, nggak usah diundang lagi. Nah buat saya atau buat orang yang membawa saya ke situ, itu akan dirugikan secara komersil. Artinya apa? Pintu saya udah tertutup di situ karena gaya saya yang tidak bisa diterima. Nah itu banyak merugikan banyak orang kan, makanya harus belajar. Ya, jadi harus dilatih supaya keberterimaan ya walaupun nggak 100%, paling tidak 90,1 kita bisa terima lah. Oke, selebihnya mungkin catatan dari mereka buat kita. Itu ya Bapak Ibu, ini penting nih. Ya, ya Pak Putra silakan. Izin, saya pernah dapat case yang sama ini karena kebetulan saya ngajarnya 5 hari, jadi agak mungkin kadang-kadang agak membawa kelelahan. Nah, cara yang saya lakukan supaya nggak menyinggung kebetulan yang kecapean atau ketiduran, saya bertanya dengan orang yang persis di sampingnya beliau, Pak. Sehingga yang di sampingnya kan agak berisik tuh karena bertanya atau berinteraksi dengan saya, sehingga membuat Terbangun. tidur terbangun gitu ya. Iya, Jadi dia nggak langsung harus action karena dia iya. dia merasa terbangun. Walaupun agak lucu sih di teman-teman yang lainnya melihat situasi tersebut, tapi paling nggak membuat dia malu gitu sehingga Iya, iya, gelagapan harus menjawab karena ada iya. keberisikan atau ada kegiatan di samping beliau sehingga dia akhirnya terbangun. Itu bisa kita Betul. lakukan juga ya Pak ya Iya, kira-kira ya. iya, iya Pak, sangat Pak, sangat bisa dilakukan. Karena gini, teknik-teknik ini Bapak Ibu sebenarnya belum tentu di semua modul public speaking ada. Karena ini basisnya adalah pengalaman si trainernya. Jadi kalau trainernya mengalami apa, pasti dia sharing ke audiennya. Kalau dia nggak pernah ngalamin, belum tentu juga di-sharing. Paling akhirnya cerita orang di-sharing ke orang lain. Ya, ini yang paling penting. Jangan sampai kita memalukan si audien yang tertidur atau kita bilang dia tidak mengikuti aturan pelatihan atau aturan seminar. Ya, baik ya Bapak Ibu. Saya lanjut lagi. Yang keenam yang harus dievaluasi adalah penguasaan alat bantu. Oke, ya. Baik, ini yang terakhir nomor 7 adalah infrastruktur. Kalau infrastruktur kita diundang orang lain di kantornya atau di sebuah hotel, maka hotel dan kantornya yang harus mengevaluasi ini. Misal katanya kok orangnya banyak AC-nya nggak dingin, pernah nggak Bapak Ibu ngalamin? Ya, orang banyak AC-nya nggak dingin, itu juga harus dievaluasi. Kita sebagai trainer bisa memberi masukan gini, Bapak besok kayaknya jangan di hotel ini lagi atau jangan di ruang ini lagi, kok AC-nya kurang dingin. Kan udah tahu misalnya nih jumlahnya di atas 50 ya pakai ballroom lah. Yang AC-nya juga bagus sesuai dengan kapasitas ruangan. Ini kadang penyelenggara juga suka nggak loh tentang gini-ginian. Ya, kalau memang katakan 2 jam langsung terasa, langsung konsolidasi, bisa nggak pindah ruangan. Apalagi kita tahu materinya penting dan bayarannya mahal. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, jangan sampai merugikan audiens pokoknya. Ya. Terus kemudian tools. Tools itu tadi ya, proyektornya bermasalah nggak, kemudian flip chart-nya. Saya pernah di satu training di Bandung kalau nggak salah, proyektor yang dipakai itu proyektor lama. Saya nggak tahu dari zaman Belanda kali ya. Lampunya hijau. Yang keluar tuh harus warna terang. Jadi sampai habis
tampilan di layar itu yang keluar warna hijau. Kenapa? Karena luminesensi satuan pencahayaan proyektor itu udah mulai berkurang. Akhirnya warnanya kayak hijau lumut. Aduh, saya bilang ini lagi musim hujan, trainingnya atau apa? Kok warna layarnya hijau lumut gitu loh. Padahal di laptop saya terang. Saya sampai bilang, ini baru 1 jam, tolong ganti proyektornya. Panitianya nggak dapat. Ya akhirnya nonton hijau lumut itu. Ya, ini penting Pak. Ya, jadi berkoordinasi dengan apa? Mengevaluasi diri ini penting sekali gitu loh. Karena buat saya gini, trainer portofolionya bagus, banyak di mana-mana ngisi, materinya keren gitu ya, tidak ditunjang sama infrastruktur, nggak berhasil. Ya, semuanya jadi lemah. Makanya semua saling berkolaborasi. Makanya ya saya mau bilang di slide ini, sekalipun kita jam terbangnya sangat tinggi, sudah lama sekali membawakan materi, tidak ada infrastruktur yang menunjang, kita nothing Bapak Ibu, nggak ada apa-apanya ntar. Ya, makanya saling kerjasama. Jadi teamwork, kita berhasil pun secara teamwork gitu loh. Ya, oke, itu materi terakhir, Mas Aldo yang bisa saya sampaikan. Silakan saya tutup dulu materinya ini. Oke, Mas Aldo, mungkin materi penutup Mas Aldo, izin. Baik, Pak. Oke, teman-teman, luar biasa ya, Pak Pri. Nggak kerasa kita 2 jam, sepertinya baru sekian menit ya. Iya. Oke, teman-teman, sekali lagi saya infokan bahwa event ini gratis alias tidak berbayar. Namun kalau teman-teman ingin memiliki materi, kan materinya tadi daging semua ya. Jadi sayang kalau nggak dibaca ulang atau dimiliki. Kemudian ingin memiliki sertifikat bahwa teman-teman udah mengikuti pelatihan yang luar biasa di pagi ini. Plus ada bonus ya, ada bonusnya itu e-book, kemudian ada video yang juga teman-teman bisa miliki. Tadi videonya belum sempat diputar ya, Pak Pri ya? Oh iya, Oke. Atau nanti setelah ini kita putar sedikit mungkin. boleh. Nah, untuk mendapatkan bonus-bonus tersebut ada sedikit investasi yaitu sebesar 150.000. Caranya gampang, tinggal foto barcode-nya. Nanti teman-teman akan ke kontak ke Mbak Siva ya, Mbak Siva. Oke. Silakan yang ingin foto. Nah, ini bonusnya ya. Ada e-book, ada 4 e-book sebenarnya. Ini salah 3-nya adalah seperti ini. Ada e-book dari Nurul Janak, kemudian ada dari Orally ya, kemudian juga dari HBR ya. Nah, ini ada 3 e-book ini teman-teman, 4 e-book ya, termasuk 3 e-book ini teman-teman bisa peroleh dengan investasi sebesar 150.000 tersebut. Oke. Nah, sekali lagi nggak ada gading yang tak retak, kami butuh masukan, butuh inputan seperti tadi Pak Pri sebutkan, kalau ada yang ingin dimasukkan ke kami atau diberikan inputan, tolong di foto barcode-nya, beri masukan ke kami, contoh kok waktunya kurang panjang atau yang lain-lain, tolong diinformasikan, sehingga kami bisa melakukan perbaikan di event-event selanjutnya. Sekali lagi, teman-teman foto barcode-nya dan berikan inputan untuk mengevaluasi webinar kita di pagi hari yang luar biasa ini. Next. Oke, nah next event ini pembicaranya juga luar biasa, yaitu Bu Otik Lusiwati. Kita ketemu kembali dengan beliau. Judulnya adalah apakah minat dan bakat dapat mempengaruhi karir seorang di masa depan. Saya ulang, karir seseorang di masa depan itu apakah bisa dilihat dari minat dan bakatnya. Teman-teman yang ingin ikutan di Sabtu depan, supaya nggak kelewatan atau kelupaan, bisa langsung daftar per hari ini. Tinggal di foto barcode-nya, nanti teman-teman akan keisi ke form aplikasi, sehingga nggak lupa nantinya ya. Kami akan reminder untuk di minggu depan, di Sabtu tanggal 24 Februari. Ya, tanggal 24 Februari di Sabtu depan, jamnya sama ya, 9.30 sampai 11.30. Oke, next. Oke, terima kasih teman-teman untuk follow-nya yang luar biasa di pagi hari ini. Terima kasih Pak Pri untuk sedekah ilmu. Saya sebutnya sedekah ilmu karena Pak Pri ini nggak terima bayaran sama sekali di media kita yaitu NQI Webinar. Jadi mudah-mudahan ilmu yang disedekahkan ini bermanfaat untuk teman-teman semua sehingga menjadi amalan yang luar biasa untuk pembicara kita Pak Pri. Oke, Amin. saya serahkan ke Amin ya Mas rabbal Aldo untuk alamin. acara penutupnya. Silakan Mas Aldo. Baik, terima kasih Pak Putra, Pak Pri. Izin untuk sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu yang bisa membuka videonya, dipersilakan kita ada sesi foto bersama. Mas Aldo, izin cuma 1 menit aja videonya, boleh? Oh, oke ya. Oh, monggo sebelum monggo, foto ya. ya. Ya, Oke, maaf silakan, Pak. teman-teman, kita putar sedikit videonya biar teman-teman tahu. Lihat, Udah, Pak. jadi video ini adalah 8 cara public speaking yang baik gitu ya. Nah, ini videonya nggak lama, sekitar 17 menit, cuma saya hanya putar saya speed up aja supaya Bapak Ibu melihat ringkasan. Nanti ini pun akan diberikan ke Bapak Ibu yang mau berinvestasi tadi ya. Jadi selain e-book juga ada video ini. Baik, saya putar sebentar ya Pak Mas Aldo ya. Semuanya, ketemu lagi bersama saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Hari ini kita akan bahas kembali topik public speaking. Dan di video berikut ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua teknik dan materi dasar
public speaking. Jadi buat kamu, buat teman-teman semua yang ingin belajar, sebenarnya apa sih public speaking itu, gimana tekniknya, gimana cara membawakannya, maka saya akan bongkar di video berikut ini. Ayo kita simak videonya. Dasar yang pertama dari public dengan menaikkan tempo, menurunkan tempo, atau termasuk kita bicara lebih cepat maupun lebih lambat untuk kasus-kasus tertentu. Dipastikan mereka merasa diperhatikan dan mereka pun akan memperhatikan kembali. Keenam, pastikan teman-teman memiliki suara yang jelas, artikulasinya dapat didengar dengan baik, volumenya cukup. Seorang public speaker, namanya juga speaker, kalau suaranya bermasalah akan jadi problem yang menerapkan ini. Dan cara terbaik untuk menerapkannya adalah jangan paksakan langsung sekaligus, coba terapkan satu persatu. Mana yang mudah dulu? Terapkan satu persatu, nanti secara bertahap, pelan-pelan kita akan memilih. Baik, itu saja ringkasannya. Mudah-mudahan nanti kalau memiliki bisa lebih tenang sambil ngopi, ngeteh untuk menonton video tersebut. Silakan Mas Aldo. Baik, terima kasih Pak Pri. Baik, Bapak Ibu, kita sesi foto bersama. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke. Kemudian untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Kemudian untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Oke, Ibu. luar biasa. Mungkin sebelum penutup ada 1-2 kata mungkin Pak Pri untuk Ya. disampaikan. Oke, baik Pak Putra. Public speaking, sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada kemampuan yang tidak bisa dipelajari termasuk public speaking. Ya. Jadi ajari anak kita, adik kita, bahkan kakak kita atau orang tua yang masih mau membutuhkan. Karena skill ini kapanpun sangat diperlukan. Ya. Jadi itu saja buat saya. Jaga kesehatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarokaatuh. Terima kasih semua. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldo. Terima kasih Mbak Dita, Pak Aldo. Mbak Desi, thank you Mbak Des. Terima kasih. Mas Adi, thank you Mas Adi.